Selamat sore, perkenalkan nama saya Kristus Jeremy Teddy Tobing dengan NPM 210663310. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir saya yang saya ikuti yaitu tentang kegiatan studi independen. Studi independen yang saya pilih adalah Bangkit Akademi. Bangkit Akademi merupakan salah satu studi independen yang disediakan oleh Kampus Merdeka yang bekerjasama dengan Decoding, Goto, dan Traveloka untuk menyediakan pembelajaran dan pengalaman teknis dan non-teknis secara langsung terkait learning path yang akan dipilih. Bangkit Akademi ini memiliki tujuan untuk membekali para pesertanya untuk mempersiapkan yang dibutuhkan dalam dunia kerja nanti. Mengapa saya memiliki Bangkit Akademi? Menurut saya, Bangkit Akademi memiliki reputasi yang baik di kalangan lingkungan pembelajaran saya, terutama di kampus, dan memiliki program-program yang andal untuk mendukung kemampuan saya yang saya ingin latih. Pada Bangkit Academy, Bangkit menyediakan 3 learning path yang dapat dipilih oleh pesertanya. Yang pertama adalah Mobile Development atau MD, yang kedua adalah Cloud Computing atau CC, dan ketiga yang saya pilih adalah Machine Learning Path. Untuk Machine Learning Path sendiri, memberikan materi dengan cakupan pengolahan data, visualisasi data, matematika dalam machine learning, metode dan algoritma dalam machine learning, penggunaan TensorFlow untuk artificial intelligence, strukturisasi sistem machine learning, dan deployment. Mengapa saya memilih machine learning sebagai learning path saya? Karena semasa kuliah saya dalam semester 1 sampai semester 5, dengan mata kuliah yang saya ikuti, saya mengembangkan ketertarikan saya pada data, terutama dalam data analis dan data scientist. Untuk melanjutkan ketertarikan saya ini, saya akan melanjutkan bidang saya dalam program machine learning ini. Pada Bangkit Academy, terkhususnya pada machine learning path, pembelajaran dilakukan secara online pada platform Decoding dan Coursera. Pada platform Decoding terdapat 2 modul. Yang pertama adalah belajar analisis data dengan Python, yaitu pembelajaran yang meliputi konsep analisis data beserta langkah-langkahnya, descriptive statistik, data wrangling, exploratory data analysis atau EDA, dan visualisasi data. Modul lain yang disediakan adalah simulasi ujian TensorFlow Developer Certificate, yaitu pembelajaran yang bersifat evaluasi dari hasil pembelajaran yang dilakukan dalam pengembangan model dengan TensorFlow. Pembelajaran online untuk machine learning juga tersedia dalam platform Coursera. Pada platform Coursera ini, modul pembelajaran tersedia lebih banyak dan lebih teknis untuk bidang machine learning. Modul yang pertama adalah Google IT Automation with Python. Materi ini akan mengajarkan kami tentang pemrograman menggunakan Python, seperti sintaks, function, dan aturan-aturan lainnya. Selain itu, penggunaan Python untuk berinteraksi dengan sistem operasi atau OS, dan pengenalan Git dan GitHub. Selanjutnya adalah Google Data Analytics. Pembelajaran ini akan mengajarkan kami tentang analisis data dan prosesnya, yang meliputi proses pemrosesan data, penganalisan data untuk menjawab pertanyaan bisnis, dan visualisasi data. Yang ketiga adalah Mathematics for Machine Learning and Data Science Specialization. Pembelajaran ini membahas tentang dasar-dasar matematika yang diperlukan dalam machine learning, seperti aljabar linear, kalkulus, dan statistika dan probabilitas. Selanjutnya pada platform Coursera, yang keempat terdapat Machine Learning Specialization, yaitu pembelajaran yang membahas tentang metode-metode yang terdapat dalam bidang machine learning seperti Supervised Machine Learning, Advanced Learning Algorithms, dan Unsupervised Machine Learning. Selanjutnya, kami akan belajar Deep Learning AI menggunakan TensorFlow Developer. Pembelajaran ini meliputi pengaplikasian machine learning atau deep learning menggunakan library Python yaitu TensorFlow, seperti klasifikasi dan regresi, neural networks, convolutional neural networks, dan salah satu proses penerapan NLP. Selanjutnya, keenam adalah structuring machine learning projects. Pembelajaran ini membahas strategi penting dalam pengembangan dan produksi machine learning project, termasuk pengaturan tujuan, penggunaan metrik atau untuk evaluasi kerja model, dan pemilihan pembagian data yang tepat. Modul yang ketujuh adalah TensorFlow Data and Deployment Specialization. Modul ini mayoritasnya akan membahas tentang model deployment dan bagaimana cara model dapat digunakan dalam produksi sistem. Pembelajaran ini mencakup penggunaan modul seperti TensorFlow JS, TensorFlow Lite, dan TensorFlow Pipeline. Yang kedelapan adalah TensorFlow Advanced Technique and Specialization. Pembelajaran ini mencakup kustomisasi layer, model, loss function. Selain itu, modul ini juga mempelajari tentang computer vision dan generative learning. Yang terakhir adalah modul Generative AI
for everyone. Pembelajaran ini akan membahas materi terkait AI generatif dan terdapat exercise juga untuk memodel penggunaan bahasa besar atau LLM sebagai aplikasi mereka dalam generasi teks dan gambar. Selain pembelajaran online, Bangkit juga menyediakan pengalaman langsung mengerjakan proyek dalam Capstone Project. Untuk kelompok saya, kami diberikan topik AI Integration to Improve the Accuracy and Reliability of Talent DNA yang bekerjasama dengan company PT Aplikanusa Lintas Arta. Tim ini terdiri dari 2 machine learning dan 2 cloud computing. Untuk proyek ini bertujuan untuk meningkatkan value dari Talent DNA sebagai platform pengidentifikasi talenta bagi para penggunanya. Untuk mencapai tujuan proyek ini, tim kami akan mengimplementasikan prinsip machine learning dalam memprediksikan talenta yang dimiliki setiap user. Kemudian, untuk menambahkan nilai jual dan relevansinya, kami menambahkan sebuah fitur rekomendasi pekerjaan berdasarkan talenta-talenta dominan yang dimiliki oleh pengguna. Untuk persiapan proyek ini, kami juga membuatkan sebuah project scope dan timeline-nya. Untuk week 1, terutama untuk ML, kami akan fokus untuk membuat dataset dan mengolah data. Selain itu, kami juga akan mulai untuk pembuatan model untuk assessment dan recommendation. Untuk week 2 sampai week 4, kami yang ML akan fokus untuk mengembangkan sistemnya, machine learning sistemnya, dan melakukan testing dan tuning untuk model-model yang sudah dibuat. Untuk week 5, kami akan mulai melakukan deployment ke cloud dan mempersiapkan materi dalam presentasinya. Dan week 6, kami akan melakukan finalisasi dan testing program secara keseluruhan. Selain itu, terdapat juga tools yang kami gunakan, yaitu Google Colab sebagai notebooknya, Django sebagai backend API untuk machine learning, Pandas, NumPy, TensorFlow untuk membuat model, Scikit-learn, dan OpenAI API untuk melakukan rekomendasi. Berikut ini adalah fitur yang kami sediakan dalam project Talent DNA ini. Yang pertama adalah Assessment Prediction. Fitur ini dapat memprediksikan 10 talenta dominan atau top talent dan 5 talent yang terlemah yang dimiliki oleh pengguna. Hasil tersebut didapatkan melalui proses machine learning menggunakan model yang mengolah data dari 180 pertanyaan yang disediakan oleh platform Talent DNA tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah fitur Job Recommendation. Berdasarkan 10 talenta dominan yang dimiliki pengguna, kami akan mengimplementasikan content-based recommendation system model untuk mendapatkan 5 pekerjaan yang relevan terhadap 10 talenta tersebut. Berikut adalah tampilan proyek akhir yang telah kami kerjakan dalam proyek capstone kami ini. Selanjutnya, bagaimana relevansi materi yang diajarkan pada kegiatan Bangkit dan kegiatan perkuliahan di Fasilkom. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terhadap topik machine learning itu sendiri. Prinsip machine learning sendiri diajarkan pada Bangkit seperti vektorisasi objek, perhitungan prediksi, regresi klasifikasi, clustering, neural networks, pengolahan data, dan sebagainya, yang nyatanya telah diajarkan juga pada mata kuliah kalkulus, aljabar linear, statistika dan probabilitas, serta kasdat. Selanjutnya pada Bangkit ini kami juga diajarkan materi tentang analisis data, proses pengolahan dan menganalisis yang mencakup pengumpulan data, pemrosesan data, pemahaman data, dan visualisasi data telah kami diajarkan juga pada mata kuliah basis data dan kasdat. Selanjutnya, pemrograman sistem yang terutama dapat kami gunakan dalam project capstone ini telah diajarkan juga pada kami pada mata kuliah seperti dasar-dasar pemrograman, pemrograman berbasis platform, dan arsitektur pemrograman untuk perusahaan atau apa. Selanjutnya, bagaimana relevansi pada topik pengembangan project. Pembelajaran terhadap pengembangan project dan manajemen project cukup relevan pada program Bangkit ini, terutama pada pengerjaan project akhir atau capstone project. Pengembangan project didasarkan oleh tahap perencanaan yang mencakup brainstorming, manajemen requirements dan deliverables, komunikasi dengan stakeholders, dan monitoring project. Hal-hal tersebut ini telah diajarkan kepada kami semasa perkuliahan dengan kuliah seperti manajemen project TI dan project pengembangan sistem informasi atau propensi. Selanjutnya, apa saja pelajaran atau lesson learn yang saya dapatkan dari mengikuti kegiatan Bangkit Academy ini? Yang pertama adalah saya mendapatkan keterampilan dan penguasaan teknis yang lebih baru dan mendalam dan spesifik
pada bidang machine learning, contohnya penggunaan TensorFlow pada pembuatan model, strukturisasi project, dan generative AI. Yang kedua adalah pemahaman soft skill yang nyatanya tidak kalah penting dalam mempersiapkan kami dalam dunia pekerjaan, seperti komunikasi dan manajemen diri pribadi sendiri. Yang ketiga adalah pengalaman berharga yang diberikan dalam pengerjaan capstone project dengan perusahaan. Karena kami mengerjakan proyek ini dengan perusahaan yaitu PT Aplikasi Nusa Lintas Arta, kami mendapatkan pengalaman yang banyak, contohnya seperti merancang proyek yang benar, komunikasi yang baik dengan stakeholders, dan bagaimana cara menangani tantangan nyata dalam dunia pekerjaan. Untuk mengakhiri video laporan akhir ini, saya akan memberikan beberapa saran kepada beberapa pihak yang terkait dalam pembelajaran dalam Bangkit Akademi ini. Untuk pihak penyelenggara, saya akan dapat memberikan saran untuk menyediakan kanal informasi yang tersentralisasi sehingga peserta dapat mudah mengakses informasi dan memantau progres pendaftarannya. Selanjutnya, untuk pihak fakultas, mungkin dapat mengadakan checkpoint pada pertengahan masa pembelajaran seperti pada April, Mei, atau Maret untuk memantau progres pesertanya bagaimana saja. Selanjutnya, untuk para pendaftar, terutama dari evaluasi diri saya sendiri, mungkin dapat menjaga waktu dan mengatur waktunya dan menjaga motivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dalam Bangkit Akademi ini. Berikut adalah video yang membahas tentang laporan akhir saya mengikuti kegiatan Bangkit Akademi. Terima kasih untuk menyimak dan mohon maaf jika ada kesalahan.